Pause dulu bentar, saya tekan kodoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alam dimanapun kalian berada, kali ini saya akan membuat settingan atau setup kandang blue dumpy atau disebut juga dengan katak pohon. Di video ini saya akan membuat setupnya menggunakan bahan bekas, semuanya jadi gratis. Pertama-tama saya memakai akuarium yang sudah tidak terpakai lagi. Kita bersihkan dulu menggunakan amplas yang halus. Akuarium yang saya pakai ini berukuran panjang 35 cm dan lebar 35 cm serta tingginya 25 cm. Dasar kandang yang baik untuk dumpy frog atau katak pohon adalah yang dapat menjaga kelembaban tinggi, sehingga substrat seperti sabut kelapa, tanah organik, atau potongan kulit kayu sangat direkomendasikan. Dan di sini saya menggunakan potongan kayu yang sudah mengering, dikarenakan ini yang paling mudah yang ada di sekitaran tempat saya. Teman-teman bisa mengambilnya secukupnya sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Setelah dirasa sudah cukup, jangan lupa mencucinya ya. Selanjutnya saya akan mencari tanaman yang cocok atau yang bisa hidup di tempat lembab tanpa sinar matahari langsung. Dan di sini saya menggunakan tanaman sirih gading. Kebetulan cuma tanaman ini yang paling gampang dicari di tempat atau lingkungan saya. Dan sedikit informasi tentang tanaman sirih gading. Sirih gading adalah tumbuhan merambat semi epifit yang bisa ditanam di dalam ruangan. Sumber lain juga mengatakan manfaat utama sirih gading adalah membersihkan udara dalam ruangan, meningkatkan kelembaban udara, serta memberikan efek menenangkan yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Manfaat lain tanaman ini juga dapat digunakan sebagai hiasan aquascape dan membantu menyerap kotoran pada ikan. Selanjutnya saya akan mencari ranting. Ya, dumpy frog atau katak pohon perlu ranting atau permukaan kokoh untuk memanjat dan bersembunyi. Ranting sangat penting dan wajib jika memelihara blue dumpy atau katak pohon. Ranting dan cabang menyediakan permukaan untuk katak dumpy memanjat, yang merupakan perilaku alaminya. Langkah selanjutnya saya akan mengikat tanaman sirih gading ini pada ranting.
Next, nanti kita akan bahas kucing ini ya teman-teman ya. Ini adalah kucing liar yang ditemukan dan sekarang dirawat atau diadopsi oleh anak-anak, dan sekarang juga dia jadi teman kerja bagi anak-anak. Dan saat pertama kali ditemukan, kucing ini dalam keadaan yang sakit, kurus, serta tidak terurus kawan-kawan. Di sini saya membuat sesimpel mungkin ya teman-teman ya. Karena melihat dari ukuran akuariumnya yang cukup kecil, jadi sesuaikan aja teman-teman. Di sini saya akan melakukan setting, dan langkah awal saya masukkan pasir malang yang berwarna merah. Kebetulan adanya cuma warna merah. Kita sesuaikan kebutuhan teman-teman masing-masing di rumah. Selanjutnya saya menyiapkan tempat atau wadah air secukupnya dan letakkan tepat di sudut akuarium. Dan langkah berikutnya kita masukkan potongan kayu yang sudah bersih tadi. Kita susun. Teman-teman bisa menyediakan juga atau menambahkan ornamen seperti batu secukupnya sesuai selera teman-teman. Dan langkah berikutnya kita bisa melakukan spray, tujuannya untuk melembabkan. Langkah berikutnya teman-teman bisa menggunakan atau menambahkan daun sebagai ornamen pelengkap juga. Langkah terakhir saya akan memasukkan tumbuhan hidup yang sudah tadi kita buat. Tujuan air itu juga buat tumbuhan hidup ini meresap dan bisa tumbuh semaksimal, serta nanti bisa buat minum dampingnya teman-teman. Dan perlu diingat, air yang ada di wadah harus sering-sering diganti teman-teman. Maksimal 2 hari sekali kita ganti. Tujuannya agar katak dampingnya juga sehat. Dan di sini saya juga akan memasukkan ini penampakan glue damping kita yang sudah kita beli 3 hari yang lalu ya teman-teman ya.
Tujuan utama kenapa kita harus setting kandang blue dumpy senyaman mungkin, karena blue dumpy ini adalah tipe reptil yang gampang stres, serta dia akan berubah warna menjadi gelap. Mungkin sampai di sini dulu teman-teman, dan teman-teman bisa mencoba setup kandang blue dumpy dengan bahan gratis teman-teman ya. Manfaatkan bahan-bahan yang ada di area lingkungan teman-teman masing-masing. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan berita atau update perkembangan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.